Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah Cilegon kembali menyelenggarakan acara Wisuda Sarjana ke-14 pada hari Kamis, tanggal 4 Desember tahun 2025. Sebanyak 162 mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini resmi dikukuhkan sebagai lulusan baru. Acara khidmat ini berlangsung di Gedung Serbaguna Brigjen Kiai Haji Syamun, Kampus Al-Khairiyah. Yang dihadiri oleh Ketua Umum PB Al-Khairiyah Kiai Haji Ali Mujahidin, Wakil Wali Kota Cilegon Hafajar Hadi Prabowo, ratusan wisudawan, orang tua, wali, sivitas Universitas Al-Khairiyah serta tamu undangan dari berbagai instansi pemerintah dan tokoh masyarakat. Makanya dalam hal ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa kita ini dalam beberapa tahun ini mengalami kemajuan, Pak Dokter ya, Pak Asroi. Yang pertama, mahasiswa kita yang terdaftar sekarang masuk aktif kita 837 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah. Mahasiswa baru kita Pak, per November ini 195 mahasiswa Pak. Kita mengalami peningkatan. Per pagi ini aja kita buka stand PMB, ada yang daftar Pak. Ini menunjukkan Stit Al-Khairiyah diterima di Cilegon, diterima oleh masyarakat Cilegon, dan menjadi tujuan utama untuk orang-orang atau anak-anak yang ingin menjadi guru ke depannya. Kemudian saya sampaikan sini Pak, kita tahun 2023 mewisuda 150, 2024 140, sekarang ini Pak kita mewisuda 162 wisudawan. Ini sejarah buat sekolah tinggi kita Pak. Baru kali ini kita mewisuda 162. Nah ini merupakan sebuah pencapaian yang ingin kita terus tingkatkan. Saya sampaikan di awal, saya dapat tugas khusus dari Pak Ketua Umum untuk silaturahmi ke Kemenang Pusat. Dalam hal ini ketemu dengan Bapak. Nah, dalam hal ini kemudian Bapak alhamdulillah bisa hadir dan kemudian disikapi oleh Pak Dr. Devi. Kita sering rapat kalau di Kopertais Pak, kita masih sekolah tinggi Pak. Kita kepingin naik menjadi institut ke depannya Pak. Syukur-syukur Desember ini kita udah alih status menjadi institut Pak. Kita melakukan penambahan 3 prodi Pak. Komunikasi penyiaran Islam, kemudian ekonomi syariah, kemudian manajemen pendidikan Islam. Tujuannya untuk apa Pak? Kemaslahatan umat sesuai dengan cita-cita pendiri kita, yaitu Brigjen Kiai Syamun. Nah, alhamdulillah Bapak hari ini hadir. Ini merupakan sebuah anugerah untuk kita, untuk Stit Al-Khairiyah supaya selevel dengan perguruan tinggi yang ada di Kopertais. Barangkali ini khusus saya ingin menyampaikan sedikit pesan saja kepada terutama para sarjana Stit Al-Khairiyah. Kami berharap adik-adik menjadi insan dan generasi yang beruntung. Nah, untuk beruntung dan sukses itu sesungguhnya ajaran agama kita itu telah memberikan tips dan cara-cara. Tinggal masalahnya kita mau ikuti atau tidak. Soal kemudian nanti menjadi guru, soal berpikir tentang pendapatan, rezeki dan sebagainya, Allah yang atur. Soal harkat dan martabat kalian setelah menjadi sarjana nanti, itu juga Allah yang atur. Tugas kalian, adik-adik semua, adalah berikhtiar dan tentunya berdoa dengan cara yang sudah diajarkan oleh agama kita. Bagaimana caranya? Banyak dalam Islam itu, bagaimana cara agar adik-adik itu menjadi generasi yang sukses itu caranya banyak.
tinggal dipilih, tinggal dilaksanakan, mau atau tidak untuk dilaksanakan. Rasulullah itu pernah berpesan kepada generasi muda yang namanya Abdullah ibn Abbas. Di samping beliau adalah sahabat, juga merupakan keluarga Rasulullah. Ini memberikan pesan khusus, ya, tip agar kita menjadi sukses. Apa kata Rasulullah? Ya gulam, inni u'alamuka kalimat. Ihfadillaha yahfadaka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummat law ijtama'at 'ala ayyin fa'uka illa bi syai'in qad qataballahu laka wa in ijtama'u 'ala yanduruka illa bi syai'in qad qataballahu 'alaika. Wahai anak muda, kata Rasulullah, mau nggak dengar pesanku, kata Rasulullah. Ini pesan kepada anak muda ini. Pesannya apa? Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Yang pertama pesannya itu, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kemudian pesan yang kedua, jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Artinya apa? Kalau sudah dekat dengan Allah itu segala sesuatunya serba gampang. Kalau Allah sudah berkehendak itu untuk memberikan keberuntungan kepada kalian, adik-adik sarjana, itu gampang. Dan kemudian dua pesannya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jadi kalau adik-adik punya cita-cita, adik-adik punya hajat, punya keinginan, mintanya kepada Allah saja. Minta kepada Allah saja. Nggak usah minta kepada yang lain. Apalagi datang ke dukun dan lain sebagainya, nggak perlu. Mintanya kepada Allah saja. Kalau punya cita-cita dan keinginan, itu yang pertama. Nah kemudian selain cita-cita, pasti siapapun kita pernah menghadapi kesulitan dalam kehidupan. Ketika menjadi sarjana, menghadapi hidup yang sulit dan sebagainya, maka selain ketika kita punya cita-cita, punya keinginan minta kepada Allah, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita susah, ketika kita sedang menghadapi kesulitan, minta juga kepada Allah saja. Ya, maka ini pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai bagian daripada pesan agama dalam konteks akidah dan tauhid. Dan itu harus diyakini. Maka setelah lulus nanti, ya saya berharap para sarjana ini bersyukur kepada Allah. Kemudian malam hari bangun, mandi, sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat. Ya minimal 40 hari lebih lah. Ya perbuat yang perempuan itu lebih dilanjutkan. Insya Allah minta aja kepada Allah. Ya, pengen jadi apa, minta kepada Allah. Nanti Allah kasih semuanya. Ya, mau jadi guru yang hebat, mau jadi apalah, mau jadi PNS, mau jadi apa, minta saja kepada Allah. Ya, insya Allah itu adalah merupakan bagian daripada tips cara sukses yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin Pak Haji Mumu, muter saya tadi jalan kaki, lumayan ngos-ngosan, dan seharusnya saya hari ini tidak ke sini, tapi mengingat ini undangan Al-Khairiyah, saya kebetulan juga bersyukur sekali agenda keluarga saya di siang hari, walaupun Bintaro Cilegon, tapi untuk ke Al-Khairiyah saya harus datang dan wajib datang. Saya kalau mampir ke lingkungan Al-Khairiyah itu rasanya senang. Mengingat saya 13 tahun yang lalu ketika saya masih kuliah, Pak Haji, jadi rasanya sangat senang sekali. Setiap datang ke sini tuh suasana hangat, penuh kebahagiaan. Saya merasa kayak di rumah, feel like home, Pak Haji. Terima kasih banyak kehormatan udah mengundang saya. Untuk adik-adik semuanya, hari ini adalah hari yang istimewa. Saya nggak akan perlu lama-lama,
Kalau kemarin saya pantunnya nggak mau lama-lama biar bisa cepet foto-foto. Tadi udah banyak yang kipas-kipas, ini juga udah main banyak kipas-kipas, makeupnya udah luntur. Buat adik-adik semuanya, kalau saya melihatnya apa ya? Hari ini adalah hari terakhir dari rangkaian acara yang sudah disiapkan oleh yayasan atau teman-teman dari Unival dan juga agenda dari STID wisuda kalian. Tapi mohon diingat, ini bukanlah langkah akhir. Karena saya yakin muka bahagia, asemnya teman-teman semua, ini melalui semua proses perjuangan. Ada yang nyiapin tugas sampai begadang, ya, ada yang jatuh bangun, ada yang sering terlambat masuk kuliah. Siapa yang sering terlambat di sini? Nggak mau ngaku. Udah lulus ya soalnya ya. Tapi dengan penuh ketulusan, saya melihat kalian sudah menempuh perjalanan panjang. Dan semua ini terbayar di hari ini. Tentu ini tidak hanya hari yang bahagia bagi kalian, ini adalah hari yang bahagia juga bagi orang tua kalian. Karena sudah mensupport kalian, melihat berproses. Saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya sangat bangga sekali atas capaian, atas proses yang telah dilalui oleh anak-anak, adinda, seluruh adik-adik kita yang lulus pada hari ini. Saya yakin ketulusan orang tua itu akan selalu menjadi bekal, terutama doa. Karena nama teman-teman semua itu adalah doa yang menyertai, yang tidak perlu terucap dan diartikan setiap harinya. Jadi mohon adik-adik ingat nama doa yang selalu terbawa setiap langkah kaki kalian. Kalau tadi sudah disampaikan, hidup kita akan, kalau bahasa yang saya gunakan dari orang Jawa, bejo dan mulyo. Nah, ini bedanya orang Jawa dengan orang Sunda. Kalau tadi yang disampaikan adalah kalau ingin hidupnya itu penuh dengan keuntungan, maka kita harus hidup karena Allah, semua mengikuti apa yang diatur, disyariatkan oleh Allah. Maka kita coba untuk melihat dari perspektif keilmuan, dari perspektif hasil pemikiran manusia. Untuk bisa hidup seperti itu, maka apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Ada berbagai teori. Salah satu teori itu menyatakan bahwa itu masuk di dalam kegiatannya disebut dengan primat. Apa itu? Yang pertama adalah untuk bisa menuju tadi menjadi orang yang beruntung dan sebagainya. Memang semua keberuntungan dari Allah, akan tetapi perlu ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Yang pertama adalah P, menentukan prioritas. Dengan prioritas kita akan fokus dengan apa yang ingin kita capai. Ketika menjadi mahasiswa, prioritas kita adalah belajar. Repotnya kalau di swasta kan biasanya belajarnya hanya Sabtu Minggu. Lah repot lagi. Padahal kalau mahasiswa memang harusnya fokus prioritasnya adalah belajar. Setiap hidup biasanya akan ada prioritas. Prioritas dari perguruan tinggi ini adalah sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. Itulah yang ingin diprioritaskan. Setiap hidup harus ada yang diprioritaskan. Setelah ada prioritas, maka apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah dengan R, relationship builder. Hari ini kita bisa tahu betapa Al-Khairiyah bisa membangun relasi dengan berbagai elemen, termasuk diantaranya betapa Pak Wakil Bupati memberikan waktu khusus untuk hadir di Al-Khairiyah. Ini kalau tidak ada relationship, kalau tidak ada keterhubungan, kalau tidak ada koneksitas, kalau tidak ada kolaborasi yang baik, silaturahim yang baik, tidak akan ada hadir wakil wali kota dengan satu tujuan khusus, meninggalkan berbagai kegiatan yang lainnya. Hadir juga para tokoh masyarakat,
hadir juga para mahasiswa, hadir juga para elemen-elemen masyarakat, menunjukkan relationship. Kita perlu membangun sebuah korelasi. Dalam bahasa yang lain, dalam bahasa Islam adalah silaturahim. Mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pimpinan Sekolah Ilmu Tarbiyah Khairiyah yang sukses menyelenggarakan wisuda 14 ini, dan selamat juga kepada adik-adik wisudawan wisudawati yang telah melewati berbagai macam tahapan sampai pada ujung di akhir hari ini adalah dilantiknya adik-adik sekalian menjadi seorang sarjana. Hadirin sekalian yang berbahagia, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, kami sampaikan terlebih dahulu bahwa beberapa bulan yang lalu memang state Al-Khairiyah telah mengajukan usulan baru Prof. Ketua Wakil Ketua Koordinator Kompetensi Wilayah 1 Jakarta Bandung, dan tinggal menunggu proses, tinggal menunggu selesai. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, setiap prodinya sebagai salah satu syarat pemenuhan untuk menjadi institut ini sudah selesai dan keluar. Insya Allah nanti akan kami proses berikutnya untuk kelembagaannya. Tadi saya mendengar tabungannya sudah banyak loh. Dokternya sudah 4, calon dokternya sudah 9, lektornya sudah 9, kalau nggak salah. Betul ya? Kemudian asisten ahlinya sudah banyak, kemudian yang sertifikasi sudah banyak, kemudian tinggal menunggu pemenuhan prodi saja. Karena minimal syarat dan rukunnya ini, kalau sudah ada 2 fakultas, ada 4 prodi, maka sekolah tinggi ilmu tarbiyah ini bisa bertransformasi menjadi institut. Insya Allah mudah-mudahan tidak lama lagi Sekolah Al-Khairiyah menjadi institut Al-Khairiyah. Dan karena tabungannya ini sudah banyak, Pak Ketua nanti jangan lama-lama menjadi institutnya, karena tinggal memenuhi lektor kepalanya 4 orang, maka sudah bisa bertransformasi menjadi sebuah universitas. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama, kami tunggu nanti 2 tahun. Kalau bisa 2 tahun setelah institut kemudian berubah menjadi universitas. Baik hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami diminta untuk menyampaikan orasi. Sesungguhnya harusnya Prof. Surudin orasi. Saya dalam kesempatan ini menyampaikan apa adanya. Ada statement yang sangat menarik bahwa kaum terpelajar adalah mereka yang menguasai masa lalu. Orang yang terus belajar adalah mereka yang akan menguasai masa depan. Adik-adik sekalian adalah kaum terpelajar karena telah menguasai masa lalunya sampai hari ini, dilantik menjadi seorang sarjana. Dapat menguasai dirinya, self management, dapat menguasai waktu, dan dapat menguasai lingkungan selama hidupnya sehingga sampai pada tahapan ini. Tadi sampaikan oleh Pak Ketua Umum, 4 tahun berproses mengikuti perkuliahan, lelah, capek, panas, dimarahin dosen, kira-kira gitu ya, mengerjakan tugas, tidak tidur, bermalam-malam karena harus ada tuntutan tugas, terbayarkan hari ini, menunjukkan bahwa Anda semua adalah kaum terpelajar karena telah menguasai masa lalu.